Halo guys, kembali lagi dengan saya Ade Ahmad Yasin. Di sini saya akan berbicara mengenai logika dan rasa. Ini adalah pembahasan yang cukup menarik ya, karena antara logika dan rasa itu adalah sebuah kalimat yang bertentangan. Oke, kita langsung saja pada sesi pertanyaan. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama yaitu, jika kamu harus memilih, apakah kamu lebih suka dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, logis, atau sangat berempati? Nah, jika kamu memilih di antara kedua itu, maka kamu akan memilih yang mana? Nah, di sini saya akan memilih logika, karena mau bagaimanapun logika itu adalah sebuah kebijakan yang jenius yang bisa mengendalikan sebuah perasaan. Karena kalau seandainya kita menggunakan sesuatu hal dengan perasaan, terkadang logika kita itu gak berfungsi. Berbeda lagi jika seandainya kita menggunakan sebuah logika, otomatis sesuatu hal yang dipikirkan itu adalah semuanya masuk akal. Bahkan ketika seseorang sedang kesulitan, kita membantunya dengan menggunakan logika, terus si empati itu akan ada. Jadi logika itu sebetulnya paket lengkap, termasuk dengan sebuah empati juga. Begitu, apalagi kan kalau kita menggunakan empati itu terkadang kita menjadi manusia yang bodoh juga sih. Karena seperti seolah-olah orang tersebut seperti orang yang buta, bodoh, gak melihat siapapun, apapun yang kita tolong gitu. Siapa tahu aja apa yang kita tolong itu ternyata tidak baik. Jadi kita harus menggunakan logika, karena logika itu satu paket dengan empati juga. Ketika kita membantu menggunakan logika, logika itu menyuruh sesuatu hal, berarti di sana ada juga yang dinamakan dengan empati. Nah, kalau seandainya menurut logika itu tidak boleh, nah berarti sesuatu hal yang kita ingin lakukan itu tidak baik, begitu. Lalu yang kedua, dalam mengambil keputusan besar seperti karir atau berpasangan, mana yang biasanya memegang kendali terakhir, data dan fakta atau firasati hati? Ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan yang sesuatu hal yang besar, baik itu perusahaan ataupun sebuah pasangan, itu biasanya kamu menggunakan data fakta atau firasat atau fakta. Nah, kalau saya sih biasanya ketika mengambil sebuah keputusan itu biasanya menggunakan firasat. Entah kenapa ketika saya ingin mengambil sebuah keputusan, saya punya planning ke depannya itu seperti apa. Seperti kalau ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan, kita berusaha menjadi orang lain dulu nih. Kalau seandainya kita menjadi orang lain dan ternyata kita menolaknya, berarti apa yang kita putuskan itu tidak baik. Apa yang kita putuskan itu ternyata salah. Nah, maka saya biasanya menggunakan firasat. Kalau menggunakan data dan fakta, terkadang kita lebih ke menjadi seseorang yang protektif, menjadi seseorang yang tidak bijaksana, menjadi seorang yang
tidak seimbang antara sebuah pemikiran dan sebuah empati. Jadi saya lebih memilih untuk menggunakan firasat, karena terkadang meskipun tidak sesuai apa yang kita firasatkan, itu menjadi kepuasan tersendiri, menjadi hal yang menurut kita itu bahwa itu sesuatu hal yang harus dipertimbangkan dengan baik, begitu. Lalu jadi firasat itu antara fakta dan data, biasanya itu kita menggunakan jadi saklek. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan itu benar-benar langsung ke inti, mau jelas gitu, langsung ke penjelasan. Kalau firasat itu terkadang kita memberi sebuah kesempatan, begitu. Jangan sampai apa yang kita putuskan itu salah, begitu. Jangan sampai kita terjebak pada hal yang kurang, menjadi terjebak pada hal yang terjebak pada hal yang salah, gitu maksudnya. Lalu yang ketiga, pernahkah kamu mengambil keputusan yang sangat logis tetapi akhirnya membuatmu merasa tidak bahagia? Kita berpikir pada pengalaman ya. Ketika saya mengambil sebuah keputusan, saya pernah mengajar sebuah anak-anak. Saya mengambil sebuah keputusan bahwa sistem belajar saya itu tegas. Sistem belajar saya itu harus yang mana anak-anak itu harus pintar, yang mana anak-anak harus menanggapi apa yang saya perintah, tapi dengan metode yang tegas. Dan ternyata itu emang berjalan dengan baik, bahwa setiap belajar itu emang sesuai, begitu. Saya juga senang, tetapi saya tidak merasa bahagia karena yang pertama, saya merasa bahwa saya telah merusak mental anak-anak. Jadi anak-anak usia yang masih kecil itu, mereka berhak untuk mendapatkan sebuah kebebasan. Mereka tidak sepatutnya mendapatkan mental atau trauma dari seorang guru yang mendidiknya. Jadi menurutku adalah guru yang merusak mental anak-anak. Jadi meskipun peraturan itu membuat mereka pintar, tapi mental anak-anak seperti rusak. Jadi saya akhirnya mengubah metode pembelajaran bahwa saya melegalkan anak-anak untuk melakukan atau berekspresi semaunya di kelas, tetapi ada batasannya, begitu. Selagi mereka tidak melakukan hal negatif, mereka diperbolehkan, baik itu seperti makan atau bercanda yang semestinya, begitu. Asalkan mereka punya target hafalan, dan akhirnya mereka meskipun agak gak seperti yang di awal, tapi mereka lebih terbuka, lebih ceria, tapi lebih akrab juga dengan guru, begitu. Lalu nomor 4, sebaiknya pernahkah kamu mengikuti kata hati namun akhirnya menyesal karena mengabaikan logika? Oke. Itu kita ibarat kita itu intinya mengambil sebuah kesempatan tapi dengan perasaan ya. Tapi kamu menyesal. Oke. Ketika saya mau berkaca dulu pada pengalaman saya sendiri. Apa ya?
Oke, saya belum menemu sih, mungkin nanti ya. Kelima, apakah menurutmu orang yang terlalu emosional sulit untuk sukses di dunia profesional? Oke, jawaban saya iya. Iya. Karena apa? Ketika kita bekerja dalam baik itu sendiri ataupun dalam sebuah tim, itu jangan libatkan sekalipun sebuah perasaan. Kita harus bekerja dengan profesional saja. Saya punya sebuah pengalaman bahwa waktu itu saya bekerja tim, dan dari awal itu berjalan dengan lancar hingga pada suatu ketika saya menggunakan sebuah perasaan dan hati saya tergetuk gitu untuk menggunakan emosi. Ternyata semuanya menjadi canggung, tidak serame atau tidak sekompak pas waktu melakukan sebuah proyek. Jadi agak canggung dan semuanya benar-benar gak profesional juga sih. Kayak kita sedikit malu gitu. Jadi bahkan dari hal itu juga dapat memutuskan tali silaturahmi juga. Jadi orang-orang lain akan yang asalnya percaya terhadap kita menjadi berbalik, menjadi ada sebuah keraguan, dan mereka menimbang kembali untuk mengajak kita di waktu yang akan datang. Jadi jangan sekali-kali kamu menggunakan sebuah emosional pada saat kamu bekerja. Lalu, hubungan dan sosial. Sekarang kategorinya tentang sebuah hubungan dan sosial. Dalam sebuah pertengkaran dengan orang terdekat, mana yang lebih penting? Membuktikan siapa yang benar secara logika atau menjaga perasaan satu sama lain? Maaf sekali, jujur saya biasanya membuktikan siapa yang benar secara logika. Ya, terkadang meskipun itu adalah teman saya, secara tidak sadar saya juga menyalahkannya. Saya terkadang memberi sebuah saran untuk para teman saya bahwa mungkin kamu itu ternyata melakukan sesuatu hal yang bikin dia marah, sehingga kamu harus minta maaf. Jangan sampai hal ini terus berkelanjutan. Saya sering mengungkapkan saya itu jika seandainya teman saya itu ada sebuah masalah tanpa memikirkan sebuah perasaan, tapi membuktikan siapa yang benar gitu, tapi dibalut dengan sebuah perasaan. Jadi intinya saya harus berusaha apa yang saya katakan itu tidak melukai hati teman saya itu, begitu. Lalu bisakah kita mencintai seseorang hanya dengan logika tanpa melibatkan perasaan sama sekali? Sebenarnya menurut saya itu enggak, karena terkadang ya bukan, kalau saya sendiri ya, jadi kalau mencintai seseorang itu biasanya dilihat bukan logika ke depannya, karena seperti apa. Itu terkadang saya melihat atau lebih dominan ke sebuah perasaan. Saya ingin bahwa hidup saya itu bahagia, jadi saya memilih perempuan yang bisa mengerti saya, bukan secara logika, bukan melihat latar belakang perempuan tersebut. Enggak, saya memilih untuk jadi kayak saya mementingkan diri sendiri gitu. Tapi itu sebetulnya jelek sih, jelek. Saya lebih ke perasaan, tapi terkadang saya luluh juga sih
terhadap dia. Jadi saya sebetulnya bukan orang yang membela seorang terus membela, tapi saya juga sebetulnya orang yang selalu membela diri sendiri gitu, selagi saya benar. Tapi kalau seandainya salah, biasanya saya suka klarifikasi terhadap apa yang pasangan saya. Lalu bisakah kita mencintai, bagaimana cara kamu menanggapi teman yang sedang curhat, memberikan solusi praktis, logika, atau sekedar mendengarkan rasa atau mendengarkan rasa? Biasanya saya sih menggunakan keduanya. Saya menggunakan logika, saya menggunakan rasa. Saya berpikir solusinya seperti apa dan apa sih kendala dia. Lalu saya juga menasehati dia dengan menggunakan rasa, sehingga dia merasa aman dengan saya, sehingga dia tidak menyembunyikan sesuatu hal pun dengan saya, sehingga dia terbuka. Dan saya juga lebih terbuka juga untuk menimbang apakah yang saya katakan itu benar untuk menasehati dia, jadi sebuah fakta, sehingga saya lebih berhati-hati untuk mengambil sebuah keputusan terhadap teman saya begitu. Lalu, apakah kejujuran yang menyakitkan lebih baik daripada kebohongan demi menjaga perasaan? Sejujurnya saya sering menggunakan sebuah kebohongan demi menjaga sebuah perasaan. Ya, sering sih. Menurutmu, apakah rasa empati bisa dipelajari secara logis atau itu adalah bakat alami? Ya, bisa secara logis menurut saya. Sebagaimana yang tadi saya udah jelaskan bahwa logika itu sebetulnya paket lengkap, sepaket dengan empati. Kita berpikir logika menggunakan empati. Jadi kalau kita menjadi pemimpin nih, kita harus cerdas kan. Tapi ketika ada sesuatu hal yang berdasarkan kemanusiaan gitu, tidak sesuai dengan apa yang kita utarakan pada sebuah aturan, ya kalau menurut akal atau logika bahwa hal itu benar-benar darurat, benar-benar terpaksa, dan lebih baik begitu, saya akan mengambil keputusan kemanusiaan itu, bukan dari sebuah aturan. Karena aturan itu bisa ada karena ada sifat kemanusiaan. Jadi pertama logika itu. Jadi logika itu sepaket lengkap dengan perasaan. Perasaan harus dibarengi dengan sebuah logika. Begitu. Etika, lalu selanjutnya etika dan filosofi. Jika sebuah sistem AI atau yang lebih dikenal kita itu sebagai kecerdasan buatan bisa berpikir lebih logis daripada manusia, apakah IA berhak membuat keputusan moral untuk kita? Sebetulnya saya kalau masalah seperti itu, saya kurang percaya ya pada sebuah AI. Tapi terkadang saya mengambil referensi itu dari AI. Nah, saya biasanya itu mencari referensi dari AI itu gak langsung kita aplikasikan pada dari kita. Jadi saya menyaring dulu apakah ini benar nyata sesuai dengan kehidupan kita. Jadi saya hanya untuk solusi saja, apakah AI yang saya searching ini sesuai dengan kita dan dapat dimengertinya, saya ambil begitu. Lalu saat sedang stres, apakah kamu cenderung mencari pelarian melalui hobi, rasa, atau menyusun rencana aksi untuk menyelesaikan logika? Biasanya saya kalau pelarian itu biasa mencari sebuah hobi. Kalau untuk rencana kadang-kadang di akhir sih. Jadi yang pertama itu hobi dulu, menghilangkan dulu stres, lalu kalau udah tercapai apa yang kita inginkan baru ke sebuah perencanaan. Kayaknya seperti itu sih. Dari sebuah pengalaman saya, kalau waktu itu
saat saya sedang ada masalah, biasanya saya pergi ke suatu tempat begitu, sehingga hati saya tenang dan saya dapat berpikir secara logis gitu, untuk mengambil sebuah keputusan, untuk merencanakan satu hal untuk memperbaiki diri kita sendiri. Begitunya saya biasanya begitu. Oke teman-teman, itu mungkin tentang logika dan rasa. Sampai jumpa lagi besok, judulnya kita robah lagi. Oke, bye bye.